Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang berpotensi naik minggu depan tanggal 1 sampai 4 September ya, 2025. Di tanggal 5 adalah hari libur, jadi bursa hanya buka 4 hari saja di minggu depan. Dan analisa ini juga gratis saya bagikan setiap minggunya, jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini atau join ke Telegram supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari Antek Saham secara gratis setiap hari bahkan setiap minggunya. Di sini sebelum ke analisanya saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join langsung join saja ya. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti analisa IHSG, saham scalping, menu sore, big akumulasi, ada kode saham menarik, updatean harian dan juga masih banyak lagi. Langsung saja join ke Antek Saham Channel di Telegram. Jika kalian ingin dipandu lebih lanjut lagi, kalian bisa join ke Antek Saham Premium. Jika kalian join, kalian akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan, beserta chart dan analisanya, seperti saham-saham base JP, saham menu swing, dan juga fast trade, kalian akan mendapatkannya di sana. Kemudian mendapatkan juga grup diskusi antara member dan saya. Kemudian mendapatkan juga atau ikut market update setiap hari Senin melalui Google Meet menjadi prioritas juga, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabung secara gratis dengan membuka akun di Capital Buru Sekuritas. Untuk info lengkapnya kalian boleh hubungi seperti yang tadi, hubungi saya melalui Telegram. Oke, jadi kalian akan mendapatkan benefit ini secara gratis dengan memenuhi syarat yang tadi, dan kalian akan join ke grup yang ini, Valburi X Antek Saham. Di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang sangat murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan setiap minggunya, seperti video ini khusus pelanggan ya. Lalu mendapatkan juga saham menarik setiap harinya menjadi prioritas, kemudian dapat mengakses konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu, mengupdate plan atau saham-saham yang saya bagikan di minggu yang lalu. Yang pertama ada MAPA ya. Untuk MAPA boleh kita lihat yang masih sesuai dengan plan kita, masih berada di area pembelian dan masih di area demand lah ya. Masih di area demand dan di area pembelian. Jadi trading plan sebelumnya masih valid, karena di sini belum ada pergerakan yang signifikan. Jadi untuk MAPA yang sudah entry sebelumnya masih bisa di hold menggunakan trading plan sebelumnya dengan stop loss di 585, target 695 sampai 715. Selama belum hit area stop loss, maka plan ini masih sangat valid dan masih bisa digunakan. Lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu ada PNBN. PNBN juga masih sesuai dengan analisa kita. Kalau PNBN cenderung bolak-balik ya atau bergerak sideways di area support dan area target kita, dan boleh kita lihat setelah mencapai area target PNBN mulai bergerak turun ke area support. Jadi untuk sekarang karena sudah mendekati area support, harusnya PNBN akan bergerak naik. Jadi yang ingin entry di PNBN boleh menunggu ada candle rejection di area support 1125. Jika nanti ada rejection di support 1125, maka PNBN akan bergerak naik kembali ke area target. Trading plan-nya di sini, stop loss di 1075, target 1200 sampai 1230. Tapi yang ingin entry atau yang ingin beli, maka sebaiknya saya sarankan ke saham-saham yang saya bagikan nantinya ya di video ini, yang baru saya analisa kembali dan berpotensi naik khusus di minggu depan. Ini adalah video di sebelumnya, tapi masih bisa digunakan. Tapi akan lebih bagus jika kalian entry atau beli saham-saham yang akan saya bagikan yang terbarunya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari analisa IHSG dulu ya. Kita mulai dengan menganalisa IHSG sebelum kita masuk ke saham-saham yang menarik untuk minggu depan. Oke, untuk IHSG seperti updatean yang tadi ya. Di sini IHSG masih konsolidasi di area support dan resisten yang di sini sebenarnya ATH-nya 8.017 ya, 8.017. Jadi pergerakan dari IHSG cenderung sideways di area support 7.800 sampai resisten 8.017. Oke. Nah, karena sekarang sedang berada di area support, harusnya IHSG akan bergerak naik lagi ke area resistennya. Tapi
Karena sekarang kondisi lagi gak kondusif ya, yang dimana membuat kepercayaan investor akan berkurang tentunya ya. Jika kalian lihat juga di sini saya bagikan tanggal ya di sini ya, hari ya, pas di hari Jumat kalau nggak salah ya, yesterday. Nah di sini saya bagikan juga kalau akan berkurangnya menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap BI dalam jangka waktu yang pendek, dan saya sarankan juga sekarang lebih baik pegang cash, dan jika ada panic selling kalian bisa serok di bawah. Jadi untuk IHSG sebenarnya karena situasi sekarang potensi break dan support, dan jika nanti ternyata break dan support, IHSG akan bergerak turun ke support selanjutnya di 7670. Jadi untuk IHSG sebaiknya ya tetap kita pantau ya news sekarang. Jika ternyata nantinya di hari Senin masih banyak yang demo, harusnya IHSG akan break dan support. Tetapi jika nanti situasinya sudah mulai kondusif, ya IHSG berpotensi rebound. Jadi kita doakan saja semua bisa lebih kondusif dan akhirnya IHSG nanti bisa rebound dan bergerak naik kembali. Secara volumenya di sini sebenarnya masih didominasi inflow ya. Dari tanggal 11 Agustus masih inflow, dan 3 hari terakhir memang mulai ada outflow dengan volume yang kecil. Jadi seharusnya ini tidak terlalu berpengaruh secara volume ke IHSG. Dan di sini hanya penurunan di sini hanya karena news yang sementara saja menurut saya ya untuk saat ini. Jadi IHSG masih akan on track bergerak naik, tapi jika pun nanti dia bergerak turun akan rebound kembali karena secara trennya IHSG sedang dalam pergerakan uptrend di sini. Jadi IHSG masih dalam pergerakan naik, kemudian diikuti juga dengan adanya inflow. Seperti yang tadi ada inflow ya. Jika kita lihat di sini asing masih inflow, jadi harusnya IHSG secara volume dan teknikal masih bergerak naik, tapi secara news adanya news negatif, ada potensi ini membuat IHSG akan bergerak turun. Jadi kita pantau secara teknikal. Jika semisal Senin nanti support 7.800 di breakdown IHSG, maka IHSG akan bergerak turun ke support 7670. Tapi jika tidak di breakdown, IHSG akan rebound kembali ke resisten, bisa menuju, ini resistennya, kembali naik ke resisten 8017. Oke, jadi untuk IHSG seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang menarik. Di sini saya bagikan 2 saham saja ya. Yang ketiga sebenarnya PNBN, karena PNBN masih bisa digunakan. Jadi PNBN masuk yang pertama, lalu 2 sahamnya lagi. Yang pertama ada LSIP, dan juga bursa seperti yang tadi hanya buka 4 hari saja. Jadi menurut saya 2 saham saja sudah cukup untuk minggu depan, karena di minggu depannya lagi akan saya bagikan seperti biasa. Yang pertama ada LSIP. LSIP boleh kita lihat dari sini masih dalam pergerakan uptrend, dan ada potensi LSIP akan turun ke area demand ataupun support lainnya di sini ya. Jadi ada potensi dia akan koreksi dulu ke area demand 1275 sampai 1310. Dan setelah mencapai area demand ini akan bergerak naik kembali karena secara trennya masih dalam pergerakan uptrend. Jadi di sini dia koreksi sehat saja. Koreksi sehat lalu nanti bisa bergerak naik kembali. Secara broker summary-nya apakah ada akumulasi? Nah, di sini terlihat di hari Jumat tanggal 29 ada flow yang masuk ya, ada akumulasi. Coba kita cek 1 minggu terakhir, oke, masih netral. 2 minggu terakhir ada akumulasi. Jadi pada saat LSIP bergerak turun pun ada akumulasi di saham ini. Jadi harusnya LSIP berpotensi bergerak naik kembali karena pada saat LSIP bergerak turun diakumulasi oleh di sini KZ dan BK. Oke, jadi untuk LSIP potensi koreksi sehat, dan setelah mencapai area demand, jika ada rejection, maka LSIP akan bergerak naik sesuai dengan target kita. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di angka 1310, stop loss di 1225, TP1 di 1395, reserve ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 6,49%. Jika target kedua tercapai di 1450, potensi profit kita di angka 10,69%. Jadi trading plan pada LSIP sangat menarik ya. Di sini akan saya buatkan area pembelian pada LSIP. Kita buy and weakness ya, kita beli di area bawah. Jadi saya buatkan area pembelian di sini 1280 sampai ke 1325. TP-nya sesuai chart ya. TP2 1450, stop loss juga sesuai chart 1225. Oke.
Jadi untuk LSIP masih berlaku ya seperti skenario sebelumnya. Kita tunggu dia turun ke area pembelian kita atau area demand. Lalu jika ada rejection di area demand, baru trading plan ini bisa valid untuk kita gunakan. Jika nanti belum ada candle rejection atau candle bullish di area demand, maka plannya belum bisa digunakan karena potensi area demand-nya akan di breakdown. Tapi jika nanti jika nanti sudah mulai ada candle bullish di area demand, maka kalian boleh beli dengan menggunakan trading plan ini. Tapi jika belum ada, maka sebaiknya wait and see dulu untuk saham LSIP. Oke. Selama demand 12.75 sampai 13.10 tidak di breakdown, LSIP akan bergerak naik. Tetapi jika 12.75 sampai 13.10 di breakdown, LSIP akan bergerak turun dan kita akan terkena stop loss nantinya. Jadi pantau pergerakan LSIP di area demand sini ya. Ini demand 12.75 sampai 13.10. Lanjut ke saham yang kedua ada Silo, yang dimana Silo sangat bagus ya. Secara win rate kita di Silo sangat bagus. Sebelumnya Silo pernah saya bagikannya. Saya gak ingat di channel gratis ini atau di YouTube gratis atau di khusus pelanggan ya, atau khusus pelanggan, saya lupa ya. Tapi berdasarkan analisa kita pada saat itu, kita sudah hit target ya. Ini area pembelian pada saat itu, dan targetnya sudah hit target yang kedua. Jadi untuk Silo sangat bagus ya waktu itu. Dan untuk sekarang, plan pada Silo masih sangat menarik. Dia kembali membuat konfirmasi sebelumnya yang menjadi alasan saya melakukan pembelian di trading plan sebelumnya. Oke. Jadi untuk Silo, sebentar ya saya hapus. Ini saya hapus. Jadi di sini Silo sangat potensi bergerak naik kembali karena alasannya reject di area demand. Ini demandnya 2030 sampai 2120. Dan boleh kita lihat ya. Reject beberapa kali sini. Pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Jadi boleh kita simpulkan kalau area demand 2030 sampai 2120 sangat kuat karena pergerakan Silo selalu reject di area ini. Jadi dengan ini harusnya Silo akan bergerak naik kembali menguji area resisten karena di area bawah dia tidak mampu breakdown. Secara volumenya jika kita lihat ya di sini di 2 minggu terakhir ada akumulasi dengan volume yang tidak terlalu besar ya. 3 minggu terakhir oke, di sini baru terlihat volumenya mulai besar. Di 1 bulan terakhir oke, masih masuk tergolong netral. Jadi di sini yang akum GACC dan yang jual ZP dan NI. Oke, secara Broxo memang tidak terlalu bagus ya, tidak ada volume akumulasi yang signifikan. Tapi secara teknikalnya seperti yang tadi, Silo berhasil reject dan rebound di area demand-nya yang menjadi konfirmasi juga Silo akan bergerak naik ke area target. Oke, jadi dengan ini harusnya Silo bisa kita buatkan trading plan-nya dan bahkan bisa kita entry di minggu depan. Dan juga Silo ini kategori saham yang defensif ya. Pada saat IHSG bergerak turun, biasanya saham-saham seperti ini akan bergerak naik. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 2160, stop loss di 1970, TP1 2350. Dengan ini kita akan mendapatkan reserve ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 8,80%. Target kedua di 2440. Jika hit, potensi profit kita di angka 12,96%. Jadi, trading plan pada Silo ini sangat menarik ya. Jika hit target kedua, potensi profit kita bisa sampai 12% yang menurut saya sudah sangat bagus untuk di pasar saham ini ya. Oke, sekarang kita buatkan trading plan-nya. Kalian boleh cicil di area ini. Cicil secara perlahan ya, jangan all in di satu harga, tapi cicil secara perlahan di area ini. Kalau bisa cicilnya secara piramida ke bawah ya. Jadi piramida terbalik. Jadi entryan di atas itu sedikit, tapi semakin ke bawah jumlah entryannya semakin besar. Supaya nanti tujuannya supaya average kalian semakin turun jika nanti ada kesempatan untuk koreksi di saham Silo. Oke. Jadi semisal Silo ini turun, maka kalian bisa average down di bawah. Dan jika nanti bergerak naik, average kalian sudah bagus, dan akhirnya bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Oke. Dan view saya juga pada Silo ada potensi akan koreksi dulu ya, koreksi ke area bawah. Dan setelah mencapai area demand, akan bergerak naik kembali. Area pembeliannya saya buatkan di sini, kalian cicil saja, 2090.
sampai 2210. TP siswa chart 2350, TP2 2440, stop loss 1970. Oke, jadi untuk silo dicicil saja di area pembelian, jangan langsung all in ya. Misal Senin depan dia turun ke 2210, kalian jangan langsung all in di satu harga tersebut karena masih ada potensi silo akan koreksi dulu, silo koreksi ke area demand. Nantinya jika kalian all in di atas, maka kalian tidak punya kesempatan lagi average dan di bawah, sehingga average kalian di atas, dan itu bisa membuat psikologis kalian akan terganggu dan akhirnya cut loss tidak sesuai dengan plan. Jadi saran saya yang ingin entry maupun di trading plan yang lainnya, kalian cicil saja di area pembelian, cicil secara perlahan, bersabar, menggunakan trading plan yang ada. Intinya untuk silo selama berada di atas area demand 2030 sampai 2120, maka silo akan bergerak naik, tapi jika demand di breakdown, kita akan terkena stop loss dan silo akan bergerak turun seperti ini ya. Tapi berdasarkan analisa ini harusnya silo akan bergerak naik ke target kita. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium ya, karena banyak banget yang sudah DM, jadi langsung saja kalian bisa, kalau nanya-nanya premium bisa langsung ke saya di Telegram jika ingin fast respon, atau bisa ke admin jika ingin lebih santai. Oke? Jangan lupa join ke premium supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham yang menarik di sana, dan kita bisa berinteraksi lebih intensif lagi. Sekian dari saya, terima kasih.